Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang cara klaim asuransi jiwa KPR. Pastikan teman-teman ikut nonton video ini dari awal sampai akhir ya, karena banyak informasi yang cukup detail kami bagikan di sini, dan kalau ada yang kelewat, sayang sekali nanti teman-teman bisa melewatkan hal tersebut. Nah, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel KPR Academy ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa dapetin informasi berharga yang KPR Academy bagikan dari waktu ke waktu. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kali ini, yaitu tentang cara klaim asuransi jiwa KPR. Hal yang pertama teman-teman harus pastikan dahulu sebelum mencoba klaim asuransi jiwa KPR adalah, yang pertama adalah pastikan dahulu bahwa memang si debitur atau si tertanggung asuransi tersebut memang di-cover oleh asuransi jiwa kredit. Gimana cara pastiinnya? Nah, teman-teman bisa cek lagi tuh di dokumen dulu pada saat akad yang diberikan sama kopinya sama pihak bank. Nah, teman-teman cek tuh ada nggak di situ untuk polis asuransinya gitu, kopi polis asuransi atau kopi invoice-nya yang sudah dibayar sama teman-teman. Nah, kalau ada, pasti ada berarti. Cara kedua untuk memastikan cover asuransi atau tidak adalah teman-teman nanya sama pihak banknya. Telepon aja. Tanya sama pihak banknya, ini untuk debitur atas nama ini, nomor rekening pinjaman nomor sekian, ini ada di cover asuransi jiwa kredit nggak sih? Nah, teman-teman nggak usah takut untuk telepon ke bank dan nanya soal tersebut. Karena bank nggak bakalan gimana-gimana juga kok terkait dengan kondisi kalau misalnya seandainya debiturnya meninggal gitu. Bank nggak akan melakukan satu tindakan yang merugikan teman-teman kalau debiturnya meninggal. Kayak misalnya kayak langsung, oh kalau kayak gitu nanti rumahnya diambil alih sama bank gitu. Nah, itu nggak bakalan terjadi gitu. Justru yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan komunikasi terbuka dengan pihak bank. Yaitu teman-teman ngasih tahu bahwa saat ini yang jadi debitur nih sudah meninggal. Ini kira-kira bagaimana ya? Mesti bagaimana gitu. Karena kalau teman-teman nggak ngasih tahu ke pihak bank gimana caranya tahu bahwa debiturnya ada yang meninggal? Gitu. Ini saya ingetin, kenapa? Karena ini penting banget. Waktu itu ada yang pernah nanya sama saya, kondisinya udah 6 bulan ditalangin. Bayar angsuran KPR-nya sama keluarganya. Udah 6 bulan bayar, akhirnya nggak sanggup juga. Baru mau ngomong sama pihak bank, baru mau ngasih tahu bahwa ini yang jadi debitur meninggal. Seharusnya nggak usah ditalangin. Dari pertama kali kejadian meninggal, langsung kasih tahu sama pihak bank. Kalau ada asuransi jiwa KPR, langsung otomatis itu bakalan diurusin sama bank dan teman-teman nggak perlu bayarin angsuran, nggak perlu nalangin gitu loh. Jadi waktu itu ya sayang banget itu, 6 bulan ditalangin gitu loh. Dan ya saya nggak tahu sih kelanjutannya itu seperti apa. Apakah bisa diklaim asuransi jiwanya atau tidak gitu. Tapi yang pasti kalau bicara soal klausul, nah ini kita masuk ke poin yang kedua. Kalau bicara soal pengajuan klaim asuransi jiwa KPR, ini biasanya ada jangka waktunya teman-teman. 90 hari biasanya. Jadi kalau lebih dari itu, perusahaan asuransi berhak nolak. Nah, balik ke cerita yang tadi, itu kan 6 bulan ya, udah ditalangin sama keluarga. Gitu. 6 bulan keluarganya melanjutkan membayar angsuran. Tanpa ngasih tahu ke pihak bank, ini debiturnya meninggal. Nah, saya sih sebenarnya nggak gitu paham sudut pandangnya kenapa tidak disampaikan informasi tersebut. Mungkin ada kekhawatiran tersendiri ya, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti adalah, kalau ada sesuatu kondisi yang berubah dengan kita, gitu, baik itu secara finansial maupun secara keadaan, misalnya ya tadi ada yang meninggal dunia, ya teman-teman nggak usah tutup-tutupin dari pihak banknya gitu. Maksudnya nggak usah takut nanti banknya tiba-tiba bagaimana. Tapi lakukan saja komunikasi terbuka dengan pihak banknya, sampaikan gitu. Kayak contoh misalnya kayak kondisi saat pandemi COVID-19
yang saat ini kita sedang alami nih dan masih belum berakhir. Nah, ini kan banyak yang mengalami istilahnya kesulitan membayar angsuran gitu loh. Nah, terkait dengan kondisi penghasilan mereka yang bisa jadi berkurang ataupun tidak ada sama sekali karena di PHK. Nah, kondisi seperti ini bank itu pasti peduli gitu. Ini kira-kira saya bisa bantu seperti apa? Supaya dia tidak jadi istilahnya masuk ke kategori kredit bermasalah gitu. Apakah mungkin dikasih keringanan bayar angsuran seperti apa dan bla 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 gitu. Nah, pihak bank biasanya akan membantu mengupayakan yang terbaik supaya teman-teman nggak sampai masuk ke dalam kategori kredit bermasalah. Nah, jadi terkait dengan kondisi yang tadi, jangan lupa ya, kebanyakan asuransi itu ngasih batas waktu untuk klaim di 90 hari. Itu ada alasannya juga, karena kalau lebih dari 90 hari, yang pertama itu tidak ada kepastian bagi pihak asuransinya itu kapan untuk bisa selesai tanggung jawabnya, dan kondisi yang kedua berikutnya adalah dari pihak asuransi itu kan perlu melakukan investigasi. Apakah benar terjadi kejadian ini gitu? Ini penyebab kematiannya seperti apa dan bla bla bla. Nah, kalau sudah lewat dari 90 hari, penyelidikan tersebut menjadi hal yang lebih sulit untuk dilakukan. Nah, oke, jadi pastikan ya, kalau ada perubahan kondisi atau ya ada kejadian kedukaan seperti itu, jangan lupa untuk hubungi pihak bank. Sekalipun pihak bank ini ya jarang lah istilahnya kita berhubungan untuk ngomongin pinjaman ini dan itu. Tapi kalau sampai ada kejadian seperti ini, tolong jangan ragu, langsung kontak banknya. Nah, kondisi yang ketiga yang teman-teman harus pastikan nih sebelum coba mengajukan klaim asuransi jiwa KPR adalah pastikan bahwa penyebab kematian si tertanggung ini atau debiturnya ini itu tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Kategori yang dikecualikan emang apa tuh Pak? Gitu. Nah, ada beberapa kategori yang dikecualikan. Ini teman-teman bisa baca sendiri lah di polisnya gitu. Nah, yang saya kasih contoh di sini adalah misalnya ada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi misalnya nih tertanggungnya itu punya ahli waris, nah ahli warisnya ini yang melakukan sesuatu yang jahat kepada si tertanggung, sehingga dengan demikian ya itu batal tuh kondisi pertanggungannya. Gitu. Kenapa? Karena ya ada tindak pidana yang terkait dengan kondisi tersebut. Gitu. Contohnya yaitu misalnya dari ahli warisnya yang berkepentingan untuk mendapatkan warisan melakukan tindak pidana, melakukan pembunuhan gitu, misalnya. Nah, itu pasti pihak asuransi akan menolak klaimnya. Gitu. Nah, poin yang terakhir yang teman-teman perlu teliti lebih lanjut adalah pada saat mau melakukan klaim, teman-teman harus memenuhi yang namanya dokumen yang disyaratkan. Nah, dokumen yang disyaratkan ini banyak nih, gitu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa untuk melakukan klaim asuransi jiwa KPR, teman-teman nggak bisa klaim ini sendiri. Kenapa? Karena yang pegang polis induknya adalah pihak bank. Dan yang kedua, di dalam asuransi jiwa KPR ini ada yang judulnya Bankers Clause. Nah, apa itu Bankers Clause? Nah, itu sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Nah, dokumen-dokumen yang perlu teman-teman penuhi adalah biasanya ya. Ini yang pertama adalah surat pengajuan klaim. Ya, udah jelas ya. Jadi kalau kita mau melakukan klaim, itu biasanya ada surat yang kita harus ajukan gitu. Ada surat atau form untuk pengajuan klaim. Nah, itu diisi dengan lengkap dan aslinya nanti disampaikan pada pihak bank supaya nanti bisa dilakukan klaim lebih lanjut oleh pihak bank ke asuransi. Nah, dokumen lainnya yang teman-teman perlu lampirkan adalah kopi identitas tertanggung, akte kematian, terus hasil visum et repertum
Ini khusus untuk yang kondisinya bila meninggal, kondisinya tidak wajar, karena sebab yang tidak wajar. Atau ada juga dokumen surat berita acara dari kepolisian. Nah, ini kalau kondisinya meninggal karena kecelakaan. Nah, terus ada lagi beberapa dokumen lainnya. Kalau misalnya meninggal di luar negeri, biasanya ada kaitannya dengan dokumen yang perlu dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Atau dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh pihak asuransi. Gitu. Tapi secara umum, ya, umumnya kondisi dokumen yang disyaratkan hanya seperti itu. Nah, teman-teman perlu koordinasi dengan pihak bank karena nantinya pihak bank yang menyediakan lagi beberapa dokumen yang dipersyaratkan tersebut. Karena teman-teman nggak punya dokumennya. Kayak contoh, dokumen yang perlu nanti disiapkan oleh pihak bank adalah sertifikat asuransi asli dan daftar sisa pinjaman. Jadi kelihatan, ini sisa pokok hutangnya udah di berapa. Supaya nanti pihak asuransi juga tahu saya harus bayar berapa ke bank. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya dokumen-dokumen yang disyaratkan. Semoga informasi yang di-sharing tentang cara klaim asuransi jiwa KPR ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman suka dengan insight yang kita berikan, jangan lupa share video ini ya. Dan jangan lupa klik subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.